Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, dari Rombel 1, jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang, semester 5. Pada kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi kepemimpinan lembaga PAUD. Nah, ada baiknya sebelum kita masuk kepada materi, kita perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Faisa Korea Stani Putri dengan NIM 120141905. Lalu yang kedua, ada saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Amalia Balkis Oktiva Sakti dengan NIM 120141907. Yang ketiga, ada Alvania Sunarsih dengan NIM 120141915. Lalu yang keempat ada Triandika Bagus Pamungkas dengan NIM 120141916. Lalu ada Dwi Hendi Firmansyah dengan NIM 120141929 dan juga anggota terakhir kita yaitu ada Mala Apriliana dengan NIM 120141942. Nah, masuk pada materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari lembaga PAUD itu sendiri yang akan disampaikan oleh Triandika. Kepada Triandika, waktu dan tempat saya silahkan. Pengertian kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama dari Valdom dan Badun Somijo mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah usaha sadar dilakukan kepemimpinan untuk mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan tugas sesuai harapannya. Yang kedua itu menurut Nawal dalam Wadu Somijo mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai pengembangan atau tujuan organisasi. Dari kedua pengertian menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses menggerakkan, mempengaruhi, dan membimbing orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Terima kasih. Nah, itu tadi pengertian kepemimpinan yang sudah dijelaskan oleh Triandika. Kemudian ada teori-teori dari ahli nih yang menjelaskan mengenai oleh Mala. Kepada Mala, waktu dan tempat saya silahkan. Baik, terima kasih moderator. Oke, kita masuk ya ke teori kepemimpinan dalam PAUD. Nah, dalam memahami kepemimpinan ini ada beberapa teori-teori yang harus kita pahami. Ini untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi sudah dapat dilaksanakan secara efektif dan juga menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan tersebut. Nah, teori-teori ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Nah, teori kepemimpinan sifat ini awalnya muncul dari Yunani kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, jadi bukan diciptakan. Jadi pemimpin itu sudah ada jiwanya sejak lahir, atau teori ini bisa dikenal juga dengan the great man theory. Nah, dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan itu bisa tidak hanya dilahirkan, tapi juga dapat didapat dari pendidikan maupun pengalaman. Setelah berkembang tersebut, jadi teori ini tidak hanya kepemimpinan itu muncul dari lahir, tapi bisa juga dari pengalaman hidup dan pendidikan yang sudah didapat. Kemudian yang kedua yaitu teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Nah, berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke dua arah. Yang pertama yaitu konsiderasi, atau kecenderungan seseorang pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Kemudian yang kedua yaitu struktur inisiasi, yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Jadi berdasarkan teori ini, pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi pula. Nah, yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin.
Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Jelas, jadi sebagai pemimpin itu harus memiliki wibawa yang tinggi, karena faktor itu seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku orang lain. Nah, perilaku wibawa pemimpin ini secara baik, secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa saja yang dikatakan oleh pemimpin. Kemudian yang keempat, yaitu teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel. Jadi dalam memimpin itu sesuai situasi yang ada, tidak melulu memaksakan kehendak pemimpin tersebut. Jadi sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan dari bawahan tersebut, cara seseorang memimpin. Itu teori yang keempat. Dan terakhir yaitu teori kelompok. Nah, kalau berdasarkan teori kelompok, agar tujuan kelompok atau organisasi tersebut dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Itu dia 5 teori kepemimpinan dalam pendidikan anak usia dini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mala atas penjelasannya mengenai teori kepemimpinan dalam pendidikan anak usia dini. Kemudian, yaitu ada materi mengenai rasional kepemimpinan pendidik PAUD yang akan disampaikan oleh Hendy. Kepada Hendy, waktu dan tempat saya serahkan. Terima kasih, Mbak Amalia. Rasional kepemimpinan pendidikan PAUD. Pemimpin memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola perubahan. Seperti pemimpin di bidang lain, pemimpin usia dini diharapkan dapat memastikan penggunaan sumber daya yang efisien untuk memenuhi tuntutan ini dan mencari cara untuk keberlangsungan hidup jangka panjang dan efektivitas pelayanan anak usia dini. Pemimpin harus memastikan bahwa keputusan yang cukup inovatif berdasarkan kebutuhan di diagnosis serta birokratisasi yang memadai untuk memenuhi tuntutan kinerja tugas dan semangat tim. Lalu ada ciri utama kesuksesan program perubahan kepemimpinan dalam PAUD. Pemimpin yang efektif harus mampu mengidentifikasi karakteristik berikut dalam rencana mereka untuk melaksanakan perubahan dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Yaitu yang pertama, jelas tujuan yang memberikan rasa tujuan untuk tim. Kedua, realistis dan terbatas lingkup, memulai dari yang kecil dan membangun perubahan kecil yang sukses sehingga tim menjadi lebih reseptif untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, menginformasikan kesadaran anggota tim tentang peran perubahan dalam pengembangan diri, profesional, dan organisasi, serta keberlangsungan hidup. Yang keempat, pemilihan strategi intervensi yang tepat dan sesuai dengan budaya organisasi. Lalu yang terakhir, yaitu perubahan tidak terjadi terlalu dini atau terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Hendy atas pemaparan materi yang sudah disampaikan. Kemudian ada materi mengenai asumsi-asumsi dasar pendidikan anak usia. Kepada Faisa, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, ini untuk materi asumsi-asumsi dasar ya. Yang pertama itu asumsi mengenai definisi kepemimpinan. Nah, kepemimpinan lembaga PAUD ini sangat dinamis dan bervariasi antara kebijakan pusat dan budaya lokal. Pemimpin itu perlu mengembangkan dan menyesuaikan praktik mereka dalam menanggapi perubahan konteks dan kebijakan lembaga PAUD. Nah, kepemimpinan PAUD ini lebih kepada kepemimpinan yang menjadi inspirator dan motivator sesuai dengan kebutuhan bagi anak usia dini, terutama dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada asumsi mengenai kepemimpinan menuju visi. Dalam studi kepemimpinan efektif menemukan
bahwa kepemimpinan yang lebih baik itu dijadikan oleh visi yang lebih jelas, terutama yang berkaitan dengan pedagogi dan kurikulum. Nah, visi pemimpin ini harus diketahui dan diartikulasikan sehingga semua pemangku kepentingan sadar dan mungkin memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada tujuan yang dimaksud. Asumsi yang ketiga yaitu mengenai kepemimpinan mungkin tidak bersifat posisional. Nah, kepemimpinan dapat dibagi di antara pendidik dan mungkin tidak terkait dengan posisi tertentu, dan bahkan mungkin tidak ada secara komprehensif pada struktur. Nah, menurut Seman, itu seorang peneliti di tahun 2011 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah perjalanan penyelidikan bersama, eksplorasi dan refleksi yang dapat melibatkan setiap orang yang percaya dalam membuat perbedaan. Nah, asumsi yang keempat itu mengenai kepemimpinan yang etis. Para pemimpin lembaga PAUD yang efektif sangat menghargai dan etis dalam praktik mereka di semua level dalam struktur pusat dan melalui tim bimbingan dan arahan mereka membangun tanggung jawab etis kolektif ke lembaga pusat tersebut. Kepemimpinan lembaga PAUD ini adalah tindakan moral di mana nilai-nilai dan prinsip-prinsip tentang apa yang benar dan apa yang salah digunakan untuk memimpin dalam kepentingan terbaik individu dan kelompok dengan memberi contoh yang baik tentang model dan moral. Asumsi yang terakhir mengenai keterampilan kepemimpinan. Keterampilan kepemimpinan pendidik yang efektif dalam lembaga PAUD dapat dipelajari. Nah, hal ini tuh teori yang mengemukakan bahwa pemimpin dilahirkan dengan sifat bawaan. Kepemimpinan dimulai dari dalam pemimpin alih-alih seorang pemimpin yang memiliki serangkaian sifat bawaan. Nah, itu adalah proses pembelajaran pribadi dan profesional dari waktu ke waktu yang relevan. Nah, mungkin cukup itu untuk asumsi-asumsi dasar. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Faisa atas penyampaian materi mengenai asumsi-asumsi dasar. Kemudian materi yang terakhir yaitu pengembangan kepemimpinan pendidik PAUD yang akan disampaikan oleh Alfania. Kepada Alfania, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kepemimpinan pendidik PAUD. Mars 1992 berpendapat bahwa para pemimpin pembelajaran berkembang dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, kepemimpinan pendidik dapat mensosialisasikan diri ke dalam administrator, situs, dan mengembangkan keterampilan manajemen rutin. Namun, mereka tidak memiliki fokus nyata pada kepemimpinan instruksional. Kemudian pada tahap kedua, kepemimpinan pendidik PAUD dalam pembelajaran karakter melalui program Family in 13 kedua, pemimpin dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk manajemen. Kemudian pada tahap ketiga, pemimpin sepenuhnya memahami hubungan antara manajemen dan kepemimpinan instruksional. Terdapat keterampilan kepemimpinan instruksional yang harus dimiliki pemimpin pendidik, yaitu keterampilan penggunaan sumber daya yang efektif, keterampilan komunikasi, melayani sebagai sumber pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah menjadi terlihat dan dapat diakses. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Alfania atas penyampaian materi yang sudah disampaikan kepada teman-teman juga. Nah, untuk menutup materi kali ini, saya sebagai moderator akan menyimpulkan pemaparan materi mengenai kepemimpinan lembaga PAUD, yaitu kepemimpinan PAUD adalah tindakan moral di mana nilai-nilai dan prinsip tentang apa yang benar dan salah digunakan untuk memimpin dalam kepentingan terbaik individu dan kelompok. Dengan memberi contoh yang baik pada model moral, kepemimpinan PAUD itu sangat kompleks ya teman-teman. Selain kompleks, dia juga dinamis dan juga bervariasi antara kebijakan pusat dan budaya lokal. Sebagai seorang pemimpin PAUD atau pemimpin pendidik PAUD juga perlu mengembangkan dan menyesuaikan praktik mereka dan menanggapi perubahan konteks
dalam kebijakan PAUD yang terus-menerus berinovasi dari tahun ke tahun. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai materi kepemimpinan lembaga PAUD. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian maupun perbuatan kita. Terima kasih juga atas teman-teman yang sudah menyampaikan materi dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Untuk itu, saya selaku moderator mewakili kelompok 3 undur diri pada sesi presentasi kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.